Mau panen pepaya California super lebat di kebun sendiri? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai salah langkah. Cara yang tepat merawat bibit pepaya California umur kurang dari 1 bulan agar panen berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Bertiso, channel yang wow teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video-video saya yang sudah saya upload. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara merawat pepaya California dari umur 2 minggu ini sampai nanti menjelang panen. Nah, ikuti saja video kali ini dari awal sampai akhir agar teman-teman semuanya mengetahui dari step by stepnya. Oke, teman-teman juga bisa menonton video-video saya yang sudah saya upload sebelum-sebelumnya, karena di situ saya sudah menjelaskan bagaimana merawat dari awal sampai panennya. Nah, kiranya teman-teman bisa menonton video-video yang sudah saya upload. Itu saja, pokoknya tonton saja video ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, ini adalah tanaman pepaya California yang saya tanam beberapa bulan yang lalu. Ada yang sudah panen, ada yang belum, ada yang sudah ini memunculkan bunga maksud saya. Bagi teman-teman yang mengikuti saya dari awal mungkin sudah tahu bagaimana cara saya memanen, saya memetik dan lain-lain. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru menonton, silakan tonton video ini dari awal sampai akhir, karena di video ini saya akan memberikan beberapa tips dan juga berbagi pengalaman bagaimana ini bunga-bunga ini bisa lebat dan banyak, antara lain tentang perawatan yang masih dia di bawah 1 bulan, yaitu sekitar 2 minggu. Baik, kita mulai saja dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, tanaman pepaya California yang saya tanam kurang lebih, kalau yang ini umurnya sekitar 1 bulan ya, yang saya perlihatkan ini tumbuhnya lebat ini dan subur. Ini ya, boleh dilihat nih, kuat. Ini sudah saya potong ya. Nah, kalau yang ini berusia sekitar 4 bulanan ya. Kalau yang ini bisa dilihat saya memutar dan sudah menampakkan bunga-bunga ya. Bagus, ini lebat dan subur, dan sudah ada yang menampakkan buah pepaya ya. Nah, ini sudah saya potong teman-teman dan sudah tumbuh. Tahu kan, itu tandanya yang putih itu ya. Nah, ini jangan lupa ketiak-ketiaknya ini kita buang ya, agar nanti pertumbuhannya cepat. Teman-teman jangan ragu, pokoknya ini tinggal kita potong saja. Potong di sini, sisakan 4-5 daun saja. Ini untuk nantinya pepaya ini bisa berbuah lebat dan tanpa spasi begitu, langsung rengket dan padat begitu ya. Potong sini. Nah, potongannya seperti ini. Nah, sisakan kedua ketiak ini ya. Nah, untuk atasnya ini kita bungkus pakai plastik kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau tidaklah usah dibungkus pakai plastik. Tujuan dari pembungkusan ini ialah agar tanaman pepaya tidak busuk ketika terkena air hujan. Ini bukti nyata teman-teman, udah saya potong di sini ya. Ini bekas saya potong. Nah, ini muncul ketiak-ketiak seperti ini. Nah, ketiak-ketiak seperti ini kita ambil, kita buang. Ini menandakan bahwa pohon pepaya ini sangatlah subur. Karena nantinya dengan pohon pepaya yang pendek tadi, perawatan serta pemanenan ini akan lebih mudah dilakukan. Dan perlu teman-teman semuanya tahu bahwa kenapa saya memakai plastik mulsa ini. Tujuannya agar pertumbuhan tanaman pepaya ini lebih cepat dibandingkan dengan tidak menggunakan penutup tanah. Karena dengan tanah tertutup oleh plastik mulsa ini, pertumbuhan gulma tidak cepat dan
hampir makanan yang ada untuk tanaman pepaya ini bisa langsung terserap oleh tanaman pepaya tanpa terganggu oleh gulma. Dan ini saya menggunakan plastik mulsa bekas ya, jangan dicontoh. Sebenarnya lebih baik yang menggunakan plastik mulsa yang baru. Seandainya kok tidak memakai plastik mulsa, mungkin bisa jerami yang sudah mengering ya, agar kandungan gasnya pun tidak ada dan aman untuk digunakan sebagai penutup. Dan usahakan gulma-gulma di sekitar tanaman pepaya ini kita bersihkan ya, agar nutrisi yang kita berikan terhadap tanaman pepaya ini tidak terganggu dan fokus terhadap tanaman pepaya. Nah, rumput-rumput yang seperti ini yang teman-teman yang perlu perlu dibersihkan agar tidak menyerang ataupun mengganggu pertumbuhan dari pepaya California ini. Dan ini pupuknya kelihatan ya, ini dari serintil modus gembel ya, tahu kan ini ya. Nah, ini terlihat jelas ya. Sebetulnya tidak perlu untuk mencabut rumput-rumput ini, teman-teman juga bisa menggunakan herbisida agar lebih cepat. Namun kalau saya sarankan, kalau bisa penggunaan herbisida ini sebaiknya dikurangi karena kurang efektif ke depannya. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalau dipotong di usia muda, buahnya itu rengket seperti ini, bunganya pun juga banyak, terlebih lagi pohonnya juga akan pendek begitu. Nah, seperti ini ya. Ini F3 ya. Kalau untuk F1 nya tidak usah dipotong, tidak apa-apa karena pohonnya juga akan pendek. Dan ini saya memangkas itu ketiak-ketiak yang ada di sela-sela bunga ya, agar pertumbuhannya tidak terganggu oleh daun-daun yang tumbuh tadi, agar langsung terserap ke calon bakalan buah yang akan tumbuh. Nah, di depan saya ini salah satu bukti contoh usia pohon pepayanya lebih dari 2 tahun tapi masih berbuah tanpa jeda, tanpa spasi. Jadi menurut saya efektif banget ketika dipotong di usia muda, mungkin kurang dari 1 bulan, agar pohonnya pendek, terus buahnya rengket, terus insya Allah panen terus asalkan perawatan juga maksimal ya. Ada juga yang tidak dipangkas di usia muda, namun saya doyongkan atau saya rubuhkan, namun hasilnya tetap kurang maksimal. Lebih bagus dipotong menurut saya, karena saya sudah bereksperimen beberapa kali dan hasilnya memang maksimal kalau dipotong ini. Pokoknya tidak usah ragu. Kalau teman-teman ragu ya nggak usah dipotong, biarkan tumbuh seperti biasanya saja. Tapi kalau ingin cepat berbuah dan lebat serta rengket tanpa spasi begitu, bisa seperti yang sudah saya contohkan. Dan untuk penyemprotan di usia 1 bulanan atau kurang dari sebulan ini bisa menggunakan insektisida ya, seperti menanggulangi hama ulat yang memakan daun pepaya ini di usia awal. Itu sangat efektif, 2 minggu sekali secara rutin. Nah, ini salah satu contoh yang di depan tadi teman-teman, pohon pepaya California yang usianya sudah lebih dari 2 tahun lebih, namun masih produktif, masih mengeluarkan buah yang super dan mantap tanpa spasi sampai sekarang ini, alhamdulillah. Karena sudah saya potong di awal serta perawatan yang intensif juga, penyemprotan, pemupukan, sehingga panennya tidak henti sampai saat ini. Nah, begitulah teman-teman video kita kali ini. Kami YouTuber Deso sangat menunggu komentar-komentar teman-teman, karena
belum tentu semuanya yang kami berbagi ini akan tepat dilakukan oleh teman-teman semuanya di rumah. Nah, oleh karena itu komentar serta mungkin kritikan kami tunggu dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk subscribe dan like-nya. Salam dari YouTuber Riso. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.